Allahumma sholli ala Muhammad. Shadaqaka wala man saddaqaka. Jadi sahabat sejati itu akan membenarkan, akan menasihati tatkala kita melakukan kesalahan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa dalilul liqalbi 'inda dalilati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muhlati wa habli bihi fadha salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi iramin a'immatin bihim yawmirul Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqan bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari dhil junubi was sahibil jambi wa ba'nis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum, dan jikalau khawatir kalian, jikalau takut kalian, shiqaqa bainihima, shiqaq berpisah
terpecah belah bainihima di antara kalian, di antara suami dan istri. Fab'athu, maka datangkanlah kalian hakaman, hakim, penengah, min ahlihi, dari keluarga suami, wa hakaman, dan juga datangkan pula seorang hakim, seorang penengah, min ahliha, dari keluarga perempuan atau dari keluarga istri. Iyurida islaha, jika menginginkan kalian berdua islaha, perbaikan, yuwafiqillahu, maka akan mendapatkan taufik dari Allah, bainahuma, di antara kalian berdua. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, ada Allah, aliman khabira, maha mengetahui, khabira, dan maha teliti. Jadi ini lanjutan dari yang kemarin, bahwa laki-laki adalah qawwamun 'alan nisa, laki-laki adalah pengayom bagi sang istri, laki-laki adalah pelindung bagi sang istri. Makanya jadi suami harus kuat, harus gagah, harus cerdas, harus kuat fisiknya, harus kuat imannya. Jadi misalkan di sebuah keluarga ada sebuah permasalahan, maka nasihatilah di antara berdua. Suami menasihati sang istri memberi masukan kepada suami. Dan misalkan permasalahan itu tetap tidak ada jalan keluarnya, dan kalian berdua, suami dan istri, khawatir akan terjadi perpisahan, maka harus mendatangkan penengah dari pihak laki-laki dan juga penengah dari pihak perempuan. Walinya didatangkan, musyawarah. Dan ini pun juga terjadi apabila ada suami istri yang mengajukan talak, mengajukan perceraian di kantor pengadilan agama. Pasti langkah awal yang diambil oleh pengadilan agama yaitu tentang islah, tentang perbaikan, musyawarah dulu. Kenapa kok mau berpisah? Kenapa kok mau bercerai? Dirujukkan kembali dulu. Namun apabila ada keinginan di antara suami dan istri untuk memperbaiki hubungan, maka caranya harus mendatangkan penengah dari pihak suami dan juga penengah dari pihak istri. Kalau itu bisa terlewatkan, maka akan mendapatkan yuwaffiqillah, akan mendapatkan taufik dari Allah bainahuma, di antara keduanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, ada Allah itu, aliman khabira, maha mengetahui dan maha detail perhitungannya. Wa'budullah, dan mengabdilah kalian kepada Allah,
wala tusriku bihi syai'an, dan jangan sekali-sekali sampean syirik menyekutukan Allah bihi syai'an dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian ihsana, berbuat baiklah kalian. Wabidil qurba, dan juga berbuat baik kepada keluarga dekat kalian. Wal yatama, dan berbuat baik kepada anak yatim. Wal masakin, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, dan berbuat baik pula kepada tetangga dekat kalian. Wal jaril junubi, dan berbuat baiklah kepada tetangga jauh kalian. Wassahibi bil jambi, dan berbuat baiklah kalian kepada sahabat sejati kalian. Wabanis sabil, dan berbuat baiklah kalian kepada orang yang melakukan perjalanan. Wa ma malakat aimanukum, dan juga berbuat baiklah kalian terhadap malakat apa yang kalian miliki, aimanukum, dari hamba sahaya kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak mencintai, tidak menyukai, mangkana, terhadap orang yang kana, ada orang itu, muhtalan, sombong, fahuro, dan berbangga diri, alias ujub. Ini udah masuk ke tauhid, keimanan kita. Kalau kita menyembah Allah, tidak boleh kita mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Memang syirik dibagi dua, ada syirik besar, ada juga syirik kecil. Syirik besar, menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah matahari, menyembah kuburan. Itu contoh dari syirik besar. Ada contoh dari syirik kecil, yaitu ingin dipuji orang lain. Itu namanya syirik kecil, yang sering kita dengar namanya riya. Riya itu adalah syirik kecil, syirkul asghar, syirik kecil. Nggak boleh kita, kalau kita menyembah Allah, jangan sampai di dalam hati kita mensyirikkan Allah, kita menyekutukan Allah, nggak boleh. Kita menyekutukan Allah dengan makhluknya, itu namanya syirik, nggak boleh. Jangan sampai ada di dalam hati kita sifat-sifat jiwa-jiwa kesyirikan. Makanya perbanyak tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Perbanyak itu ya, agar di dalam dada kita, di dalam hati kita terhindar dari sifat syirik. Syirik ini termasuk dosa yang terbesar. Jadi kalau kita menyembah Allah, harus kita jauhkan dari sifat syirik. Kemudian kalau kita keimanannya sudah mantap, ketakwaannya sudah mantap, wabil walidaini ihsana, pasti orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, pasti orang yang mempunyai takwa di dalam dadanya, pasti akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena orang yang beriman mengetahui bahwa ridhonya Allah berada pada ridho kedua orang tuanya.
Ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Jadi ridhonya Allah itu berada pada ridho dari kedua orang tua kita, dan sebaliknya murkanya Allah itu terdapat pada murka dari kedua orang tua kita. Makanya kita harus wabil walidaini ihsana, harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Namanya ihsan kemarin sudah dijelaskan. Kalau kita dicontohkan, kita diperintahkan oleh orang tua kita untuk meletakkan telur di atas meja, maka anak yang mempunyai jiwa ihsana, dia akan mengambil mangkok, terus meletakkan telur itu di dalam mangkok, kemudian diletakkan di atas meja. Itu namanya ihsana. Kalau Hasan, kalau anak itu cuma Hasan saja, dia akan letakkan telur itu ala kadarnya di atas meja. Tapi kalau anak yang ihsana, dia akan berpikir kalau hanya telur ini diletakkan, dibiarkan aja di atas meja, kemungkinan besar dia akan terjatuh. Makanya anak yang mempunyai jiwa ihsana, dia akan ngambil piring atau mangkok, akan meletakkan telur di dalam mangkok itu, kemudian diletakkan di atas meja. Itu namanya ihsana. Kepada siapa lagi kita harus berbuat ihsan, berbuat baik? Wabidil qurba, kepada keluarga dekat kita, kepada saudara-saudara kita, kepada famili kita. Kita harus berbuat baik kepada keluarga besar kita. Dan yang ketiga, kita harus berbuat baik wal yatama, kepada anak yatim. Jadi misalkan ada tetangga kita mempunyai anak yatim yang kehilangan ayahnya, kita harus berbuat baik kepada anak yatim itu. Dengan cara apa? Semampu kita. Kita bisa mensekolahkan, kita sekolahkan. Kita bisa menyumbang biaya pendidikannya, kita sumbang biaya pendidikannya. Minimal kita memberikan perhatian kepada anak yatim. Nggak boleh anak yatim itu kita mengharpinya, ya. Karena sudah nggak ada ayahnya, terus kita pukuli, kita cubit, tidak boleh. Wal masakin, dan kepada siapa lagi kita harus berbuat baik? Kepada masakin, kepada orang-orang miskin, terutama yang berada di sekitar kita. Kita santuni mereka, kita berikan mereka sembako, dikhawatirkan mereka nggak bisa makan. Wal jaridil qurba, dan berbuat baik kepada siapa lagi? Wal jaridil qurba, kita harus berbuat ihsan ini kepada tetangga dekat kita. Kita harus berbuat baik terhadap tetangga dekat kita. Enggak boleh kita itu menjelek-jelekkan tetangga kita. Enggak boleh kita itu memfitnah tetangga kita. Kita harus berbuat baik satu dengan yang lainnya, tetangga satu dengan lainnya. Kita budayakan tegur sapa dan mengucapkan assalamu alaikum, bentuk doa keselamatan untuk kita semua. Minimal itu, assalamualaikum, kita itu harus keluar dari dalam hati kita, bentuk bahwa salam itu lambang dari cinta kita terhadap tetangga dekat kita. Wal jaril junubi, dan kita harus berbuat
berbuat baik terhadap siapa lagi? Terhadap tetangga jauh kita, tetangga kampung. Kita harus berbuat baik, apalagi satu RT, apalagi satu RW. Sama, tatkala kita ketemu di jalan, kita mengucapkan Assalamualaikum. Tegur sapalah, itu bentuk dari silaturahmi. Wassahibi bil jambi, dan berbuat baik kepada siapa lagi? Wassahib, kepada sahabat, bil jambi, yang selalu ada di dalam hati kita, lambung kita. Sahabatkah karib, sahabat sejati. Makanya harus pilih-pilih. Kita bersahabat, kita berteman. Jangan sampai kita tatkala kita melakukan kesalahan, kita dibiarkan oleh teman kita, dijarno oleh saudara kita, oleh sahabat kita. Itu namanya bukan sahabat sejati. Apa yang dinamakan sahabat sejati? Yang dinamakan sahabat sejati apa? Man sodakoka wala man sodakoka. Itu yang dinamakan sahabat sejati. Man sodakoka wala man sodakoka. Jadi sahabat sejati itu akan membenarkan, akan menasihati tatkala kita melakukan kesalahan. Bukan yang dinamakan sahabat sejati itu selalu membenarkan walaupun kelakuan kita menyimpang dan termasuk dosa besar. Bibiarno jarno salah apa wis, bukan urusan awake dhewe ae kok jarno wis. Kan yang ngrasakno awake dhewe itu tidak boleh. Itu bukan namanya sahabat sejati. Ingat, yang dinamakan sahabat sejati itu adalah man sodakoka wala man sodakoka. Orang yang akan selalu membenarkan kamu tatkala kamu melakukan kesalahan, bukan membenarkan apa yang kesalahan yang kamu lakukan di jarno. Benar wis, awakmu wis tepak itu wis, padahal itu kesalahan. Hati-hati dalam berteman, dalam bersahabat. Carilah sahabat yang sejati. Wa banis sabil, dan kepada siapa lagi kita harus berbuat kebaikan, berbuat baik. Wa banis sabil, kepada orang yang melakukan perjalanan alias musafir. Ada orang perjalanan terus dia itu kecopetan misalkan, terus dia kelaparan, di terminal ditanyain, Mas, kenapa kok diam saja? Saya kecopetan, Pak. Kalau kita punya waktu itu, kita bantu dia. Bantu apa aja sesuai dengan kemampuan kita. Kita ajak ke rumah kita, atau kita punya uang, kita kasih uang biar dia bisa pulang ya. Wa ma malakat aymanukum, dan kita juga harus berbuat baik kepada malakat aymanukum, terhadap hamba sahaya kita. Kalau sekarang sudah nggak ada hamba sahaya, kalau sekarang sudah nggak ada budak-budak, tapi yang ada sekarang adalah pembantu di rumah tangga kita. Kita harus berbuat baik terhadap Mbak Yu, Kang Mas, yang membantu meringankan pekerjaan di rumah kita. Kita harus berbuat baik. Jangan saenake udele dewe nyuruh dengan pakai kaki merendahkan. Tidak boleh. Harus, kalau kita mau minta tolong, harus diawali dengan ucapan maaf, minta tolong Mbak Yu, maaf, minta tolong Kang Mas. Harus ada kata maaf dan minta tolong. Itu bentuk
penghormatan kita kepada pembantu-pembantu kita di rumah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak mencintai, mangkana, terhadap orang yang ada di dalamnya, muhtalan, sifat-sifat kesombongan, keangkuhan, fahuro, dan juga tidak suka juga Allah itu terhadap hamba-hamba yang membanggakan dirinya alias ujub. Jadi kita kalau mau berbuat baik dari dalam hati. Nggak boleh kita itu riak, ingin dipuji orang ya. Terus membangga-banggakan dirinya dalam hatinya, itu juga tidak boleh. Apa kebaikan yang kita lakukan itu semua karena kekuatan pertolongan dari Allah ya. Tidak lepas daripada itu. Kita rajin sholat tahajudnya, kita rajin ngajinya, semua itu karena berkat rahmat dari Allah, pertolongan dari Allah. Besok juga tatkala kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, amin. Besok tatkala kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, amin. Itu bukan karena amal kebaikan kita, bukan karena ibadah kita, namun kita besok dimasukkan ke dalam surganya Allah, itu semua karena berkat rahmat Allah. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita wafat, kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan besok di yaumil qiyamah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah berkat rahmat Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.